Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi analisis proksimat, yaitu analisa kadar protein. Sebelum masuk pada materi protein, saya akan mengingatkan kalian pada pembelajaran sebelumnya, yakni mengenai analisa karbohidrat. Pada analisa karbohidrat terbagi menjadi dua jenis, yaitu analisa secara kualitatif dan secara kuantitatif. Contoh analisa secara kualitatif itu adalah analisa karbohidrat dengan menggunakan uji molis. Sedangkan yang secara kuantitatif adalah analisa karbohidrat dengan menggunakan uji Love-Scroll. Sama halnya dengan karbohidrat, protein juga dibagi menjadi dua jenis analisa, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, protein memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya adalah meningkatkan sistem imun atau imunologi. Dan manfaat yang lainnya banyak sekali. Manfaat dan sumber protein juga akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Baiklah, silakan menyimak materi analisa kadar protein. Yang pertama, analisa protein secara kualitatif. Kalau kualitatif berarti tidak akan memunculkan angka. Dia nantinya akan memperlihatkan bagaimana perubahan wujud atau perubahan warnanya. Analisa protein yang pertama adalah uji ninhidrin. Uji ninhidrin ini adalah uji protein dan asam amino. Ninhidrin akan mengubah asam amino menjadi suatu aldehida. Seperti yang dipelajari sebelumnya, kalian masih ingatkan gimana gugus aldehid. Uji ninhidrin dilakukan dengan menambahkan beberapa tetes larutan ninhidrin ke dalam sampel. Kemudian, kalau sudah diberikan larutan ninhidrin, akan dipanaskan. Jika hasilnya positif, mengandung protein atau asam amino, maka sampel tersebut akan berubah menjadi warna biru atau ungu. Di sini reaksinya. Ini adalah larutan ninhidrinnya. Ini adalah larutan sampelnya. Jika sampel mengandung asam amino atau protein, dia nantinya akan menjadi warna biru violet, biru atau biru ungu. Kenapa kok bisa menjadi warna biru ungu? Karena terbentuk senyawa kompleks. Uji selanjutnya yaitu uji Biuret. Uji Biuret adalah untuk menganalisa protein yang mengandung ikatan peptida, tetapi tidak bisa menunjukkan asam amino bebas. Seperti kalian ketahui bahwa kalau protein itu kan terdiri dari beberapa asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Lah, uji Biuret ini tidak bisa menganalisa asam amino tunggal atau asam amino yang tidak berikatan dengan asam amino lain. Dalam uji Biuret, sampelnya ditetesi oleh larutan NaOH, kemudian ditambahkan larutan CuSO4 encer. Jika hasilnya positif mengandung protein, maka sampelnya akan berubah menjadi warna ungu. Kenapa? Karena terbentuk senyawa kompleks antara Cu2+ dan unsur nitrogen yang berasal dari molekul ikatan peptida yang menghubungkan protein tadi. Selanjutnya adalah uji xanthoproteat.
Maaf ini salah ya, ini adalah uji xanthoproteat bukan uji Biuret. Uji xanthoproteat adalah uji protein yang mengandung gugus fenil. Gugus fenil itu ada cincin benzena. Cincin benzena itu seperti apa? Cincin benzena itu seperti segi 6. Segi 6 yang tengahnya ada lingkarannya sebentar. Nah, ini adalah cincin benzena. Uji xanthoproteat dikatakan positif jika protein tersebut mengandung gugus fenil adalah terjadi perubahan warna menjadi kuning yang disebabkan terbentuknya senyawa polinitrobenzena dari asam amino protein. Warna kuning akan berubah menjadi jingga bila ditambahkan larutan basa, yakni larutan NaOH. Kemudian ciri-cirinya dia positif kalau dia berwarna kuning itu kalau asam aminonya tadi kan mengandung cincin benzena. Lah, contohnya adalah gugus triosin, fenilalanin, dan triptofan. Selanjutnya uji Hopkins-School. Gugus indol pada triptofan merupakan gugus yang merespon uji ini. Berarti uji Hopkins-School itu adanya gugus indol pada triptofan. Reaksi dikatakan positif mengandung protein yang ada gugus indolnya, dia akan berubah menjadi warna cincin ungu. Berarti kalau positif ada proteinnya, dia akan menjadi cincin berwarna ungu. Pada batas antara larutan protein dengan preaksi. Larutan protein itu maksudnya sampelnya dengan preaksinya. Preaksi yang digunakan adalah formaldehid. Nah, ini triptofannya. Triptofan itu ada pada larutan uji Hopkins-School-nya. Ini adalah ini adalah proteinnya. Ini adalah asam glioksaliknya. Kemudian dia akan berwarna kompleks berwarna ungu atau cincin ungu. Ini cincin ya maksudnya. Selanjutnya ada uji belerang atau S, unsur S. Adanya unsur belerang atau S dalam protein dapat ditunjukkan mula-mula larutan protein dengan larutan basah NaOH dipanaskan, kemudian ditambahkan timbal asetat. Bila terbentuk endapan hitam atau endapan PBS, menunjukkan adanya belerang. Jadi uji belerang ini nanti sampel jika ditambahkan NaOH kemudian ditambahkan timbal asetat, dia akan berwarna hitam, membentuk endapan hitam jika dia positif adanya belerang di dalam protein tersebut. Kemudian tadi sudah secara kualitatif, sekarang analisa proteinnya secara kuantitatif. Kalau secara kuantitatif berarti metode analisanya adalah Kejeldal. Metode Kejeldal adalah metode untuk menetapkan nitrogen atau unsur N total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Berarti prinsipnya adalah, prinsip dari metode ini adalah menentukan banyaknya nitrogen dalam asam amino, protein, atau senyawa yang mengandung nitrogen. Lalu nilai proteinnya dari mana? Nilai proteinnya nanti akan dikonversikan atau dikalikan dengan angka konversi. Jadi nanti nilai nitrogennya dikalikan angka konversi dari bahan yang dianalisis.
Selanjutnya, tahap-tahap dari analisa protein metode Kejeldal itu ada 3. Yang pertama adalah dekstruksi, kedua destilasi, dan yang terakhir adalah titrasi. Gimana tahap dekstruksi itu? Tahap dekstruksi, pertama sampel harus dipanaskan dengan H2SO4 pekat. Kemudian dia itu nanti didekstruksi. Nah, gimana tandanya kalau sampel itu tahap dekstruksi, sampel awalnya dipanaskan dengan H2SO4 pekat. Jadi nanti akan terjadi dekstruksi menjadi unsur-unsurnya. Unsur apa saja? Unsur C dan H akan teroksidasi menjadi karbon monoksida CO, karbon dioksida CO2, dan air H2O. Kemudian N-nya akan berubah menjadi NH42SO4 atau amonium sulfat. Terus pada tahap dekstruksi itu perlu adanya katalisator. Fungsinya agar mempercepat proses reaksi, mempercepat proses dekstruksi. Katalisnya bisa berupa K2SO4, CuSO4, campuran Na2SO4 dengan HgO, atau bisa juga selenium. Nah, ini reaksi dari tahap dekstruksi. Ini adalah sampelnya yang mengandung protein, ditambah adanya oksigen, udara, kemudian ini ada H2SO4 pekat, ditambah katalisator biar reaksinya cepat. Nanti akan terjadi dekstruksi proteinnya tersebut menjadi CO2 plus H2O. Kemudian N-nya di sini akan berubah menjadi NH42SO4 plus SO2. Selanjutnya tahap destilasi. Tahap destilasi, amonium sulfat yang terbentuk tadi dipecah menjadi amonia NH3 dengan penambahan basahnya NaOH, kemudian dipanaskan. Bisa dibayangkan bagaimana proses destilasi? Berarti kita harus merangkai alat destilasi dulu. Ada labu destilasi, ada kondensor, terus ada penampungnya. Supaya selama destilasi tidak terjadi pemercikan cairan atau timbulnya gelembung gas yang besar, maka ditambahkan zinc atau logam Zn. Amonia yang dibebaskan kemudian ditangkap oleh HCl dalam jumlah yang berlebihan. Untuk mengetahui apakah HCl dalam keadaan berlebihan, maka diberikan indikatornya pp. Nanti kita lihat lebih jelasnya di video. Kemudian ini reaksinya tahap destilasi. Ini reaksinya tahap destilasi, amonium sulfat ditambahkan basa NaOH menjadi amonia plus air H2O plus natrium sulfat. Amonia ditambah atau ditangkap dengan HCl berlebih, kemudian menghasilkan NH4Cl. Selanjutnya pada tahap titrasi, sisa HCl yang bereaksi dengan amonia tadi dititrasi dengan larutan basa NaOH standar 0,1 N. Berarti di sini larutan NaOH-nya harus distandarisasi dulu. Dengan apa standarisasinya? Standarisasinya dengan larutan asam. Contohnya H2C2O4, asam oksalat. Kemudian kalium petalat, kalium hidrogen petalat atau KHP. Kemudian setelah distandarisasi, ketemulah normalitas dari NaOH. Setelah itu, kalau sudah larutan NaOH-nya bisa digunakan untuk titrasi. Lalu karena kita mau menitrasi yang di dalamnya mengandung asam dan basa, maka indikator yang digunakan adalah
pp. Titik akhir titrasinya gimana? Titik akhir titrasinya karena prinsipnya adalah titrasi asam dan basa, indikator yang digunakan adalah pp, maka titik akhir titrasi dihentikan ketika berubah warna menjadi merah muda seulas atau soft pink, merah muda yang tidak terlalu terang. Kalian pasti sudah pernah melakukannya. Warna merah mudanya tidak hilang selama 30 detik. Itu cara mengetahuinya bagaimana pink seulas tersebut. Kemudian reaksi yang terjadi adalah HCl ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. Selanjutnya, karena tadi proses titrasi adalah proses yang terakhir, maka kita bisa menentukan kadar dari proteinnya. Di sini ada rumus menentukan protein metode Kejeldal. Tadi prinsip dari metode Kejeldal adalah menentukan kadar nitrogen total dulu. Nitrogen total persen N sama dengan mili dari larutan NaOH atau HCl dalam sampelnya dikurangi mili NaOH atau HCl dalam belangko dikalikan normalitas NaOH atau HCl dikalikan 14,008 dibagi gram sampel atau bahan dikali 1000 dikali 100%. Kenapa di sini NaOH atau HCl? Nanti tergantung. Kalau misalkan ini saya kasih contoh rumus seperti ini karena biasanya di soal itu bisa saja yang diketahui adalah larutan NaOH-nya. Kalau larutan NaOH-nya yang diketahui, maka di sini kita pakai mili NaOH. Kalau yang diketahui adalah mili HCl-nya, maka yang kita pakai adalah mili HCl. Nah, di sini 14,008 adalah AR dari nitrogen atau unsur N. Nah, di sini 14,008, kemudian dibagi gram sampel dikali 1000. Kenapa dikalikan 1000? Karena kita mencari miligramnya di sini, miligram sampel. Jadi kan gram harus dikalikan 1000 biar menjadi miligram. Selanjutnya karena kita mencari persentase maka dikali 100%. Setelah kadar nitrogen diketahui, maka kita bisa mencari kadar protein. Kadar protein atau persen protein sama dengan persen N dikalikan angka konversi. Dari mana nanti akan diketahui. Kalau misalkan di dalam soal angka konversi itu pasti akan diketahui. Contohnya saja, misalkan kacang, angka konversinya adalah 5. Sampel kita pakai kacang ya. Angka konversinya adalah 5. Sedangkan misalkan persen N-nya pada persen nitrogennya tadi kita diketahui didapatkan 2%. Berarti protein dari kacang berarti 2% dikali angka konversinya tadi 5. Jadi nanti berapa persen proteinnya? Selanjutnya saya akan menampilkan video mengenai kadar protein metode Kejeldal. Sumbernya adalah dari Akademi Analis Kesehatan Nasional Surakarta. Alat dan bahannya. Tahap yang pertama adalah tahap dekstruksi. Nah, kita perhatikan dulu. Tahap dekstruksi di sini kita memasukkan 2 gram sampel, 10 gram Na2SO4 dan 100 mg CaSO4 anhidrat. Kita masukkan dalam labu destilasi. Tahap
dekstruksi tadi harus ada H2SO4, maka kita tambahkan H2SO4 pekat untuk mendekstruksi si proteinnya. Di sini dekstruksinya pakai dipanaskan, dia pakai pembakar Bunsen. Boleh pakai spiritus, boleh pakai hot plate. Kita mengetahui bahwa dekstruksi itu sudah selesai apa belum, maka tadi dari perubahan warna dari hitam pekat menjadi larutan yang bening. Itu tadi warna hijau bening, berarti proses dekstruksi selesai. Nah, selanjutnya tahap destilasi. Kalau mau melakukan tahap destilasi, berarti kita harus merangkai alat destilasi dulu. Nanti ada labu destilasinya, ada kondensornya atau pendinginnya, baru ada penampungnya. Biasanya pakai air Erlenmeyer boleh, gelas kimia boleh, atau labu juga boleh. Labu destilasi juga. Nah, pipet 5 mili sampel dari mana? Dari tahap tadi yang dekstruksi. Penampungnya ditambah indikator MR atau methyl red. Kalau di labu destilasinya tadi ditambah PP. Lanjut ya. Berdasarkan video sebelumnya, kalian ditugaskan untuk menganalisa dan tuliskan alat, bahan, serta prosedur kerja yang ada pada video.
Kalau sudah, difoto hasilnya dan dikumpulkan via WA. Jika ada pertanyaan berdasarkan materi yang telah saya sampaikan mengenai analisa kadar protein, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya